Ini isu toleransi di Indonesia masih menjadi masalah besar. Biasanya ditandai dengan intimidasi dan upaya pengusiran oleh umat kelompok yang berbeda. Salah satunya adalah kasus Padang Serai di mana perusakan rumah doa terjadi dan menyebabkan 2 anak terluka dan penahanan 9 pelaku. Insiden ini sebagai cerminan nyata dari turunnya perlindungan minoritas dan pendesakan penegakan hukum yang tegas terhadap intoleransi di Indonesia. Selanjutnya terdapat hasil narasumber dari kedua perwakilan agama tentang bagaimana agama melihat isu tersebut. Mari kita saksikan. Ya, menurut saya sih ya mesti ada edukasi yang disampaikan ke pemeluk agamanya ya, bahwa tindakan seperti itu kan semestinya tidak terjadi di negara yang beragama seperti Indonesia. Agama nggak berperan dalam konflik dalam antar kepercayaan ya kan. Biasanya hanya persepsi masyarakat yang kurang mendalami masalah agama tadi ya kan. Ada hal-hal tertentu misalnya untuk kepentingan yang oleh masyarakat itu biasanya untuk kepentingan seseorang sehingga terjadilah pengusiran segala macam. Tapi kalau di lingkungan sini hal tersebut tidak ada, karena di sini sebetulnya multi ras, multi agama, dan ada semuanya toleransinya tinggi sekali. Saya rasa mesti dibuka komunikasi antar umat beragama, pemimpin mereka untuk mulai bertukar pikiran secara dewasa ya. Soalnya kalau umpamanya berlanjut terus, jadinya kan bumerang buat ideologi negara Indonesia sendiri. Jika terdapat konflik antara agama ya kan, biasanya itu awalnya biasanya konflik antar individu yang memuncak pada isu-isu ya personal kepada masyarakat. Jika itu terjadi, biasanya memang akan membuat konflik itu benar-benar terjadi di masyarakat. Hal yang mesti harus kita sampaikan melalui kajian-kajian yang ada di masjid kita, biasanya toleransi yang mesti harus kita junjung. Bagaimana kita menyikapi kepercayaan lain, ya kan, sesuai dengan norma-norma yang ada di Republik ini. Ya, keep a cool head sih. Nggak gampang termakan oleh hasutan-hasutan, tidak gampang termakan oleh hal-hal yang sifatnya anarkis seperti itu. Komunikasi ya, barangkali komunikasi itu penting antar umat agama. Jadi di masjid kita ya kan, setiap kali ada pelaksanaan Ramadan ya kan, bahkan tidak Muslim saja yang memberikan sedekah atau Jumat berkah, tidak Muslim saja yang memberikan sedekah, tapi non Muslim di lingkungan kita di sini Puri Beta itu bahkan mereka itu antusias untuk memberikan sedekah ya kan. Kalau di hari Jumat itu ada namanya Jumat berkah. Nah, mereka banyak ya yang non Muslim memberikan bantuan-bantuan berupa makanan, nasi kotak atau makanan apa yang sekiranya bisa dimanfaatkan pada jamaah setelah selesai sholat Jumat. Dan begitu pula pada saat Ramadan atau Idul Kurban ya kan, ada sebagian yang mereka itu mengerti bahwa kita punya kebutuhan apa ya kan, mereka cenderung ingin membantu sama kita. Nah, kita nggak bisa menolak atas dasar yang toleransi tadi ya kan, bahwasanya kita harus berpikiran semua agama baik
ya kan. Jadi baik itu kan tergantung di mata kita sendiri, ya kan, bukan kepada orang lain. Jadi semua yang menganut agama pada prinsipnya itulah mereka itu menjalankan hidupnya, ya kan, sesuai dengan tuntunannya. Saya rasa sih lebih gampang untuk pemerintah itu untuk mulai berpikir ulang tentang izin tempat ibadah dan segala macam, karena itu kan awalnya dari situ triggernya gitu. Triggernya mulai dari Saya rasa sih lebih ke keluarga perlu penting untuk mengedukasi anak-anak bahwa tentang kerukunan antar umat beragama, bahwa tidak pernah ada agama satupun yang mengajarkan kekerasan atau pengusiran buat agama lain. Masalah pengusiran tempat ibadah menunjukkan bahwa toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Perbedaan keyakinan kerap dipahami secara sempit sehingga memicu prasangka dan konflik. Tidak hanya karena faktor administratif, tetapi juga minimnya dialog lintas agama dan budaya sosial yang belum inklusif. Hal ini menandakan nilai-nilai keberagamaan belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat.